Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi pada renungan harian di pagi ini. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus memberkati dan menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing. Nas renungan buat kita hari ini, Selasa tanggal 30 April 2024 menurut Almanak HKBP adalah diambil dari kitab Perjanjian Baru, kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 32. Dikatakan demikian, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Demikian firman Tuhan. Tema renungan, hati yang berkobar-kobar. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika dua orang murid Yesus berjalan hendak ke kota Emmaus, mereka asik dan bercerita akan apa yang mereka alami. Mereka sepertinya kehilangan semangat. Hatinya yang dulu berkobar-kobar bersama Yesus, kini kobaran semangat itu hampir padam. Hal itu terjadi karena Yesus yang mereka agungkan selama ini tidak lagi bersama mereka. Dia ditangkap dan mati disalibkan. Yesus yang selama ini menjadi andalan dan motivator mereka telah tiada, dan sungguh tragis Yesus itu mati di kayu salib. Akan tetapi ketika mereka asik berbicara satu sama lain, tiba-tiba Yesus datang menjumpai mereka. Yesus kemudian menerangkan kitab suci kepada mereka. Yesus datang untuk mengembalikan kobaran semangat mereka untuk memberitakan Injil. Yesus benar-benar memberikan penghiburan kepada mereka. Oleh karena itu, kedua murid tersebut sangat terberkati dan mereka mengatakan bahwa hati mereka kembali berkobar-kobar. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, peristiwa mundurnya semangat dalam menjalani kehidupan bisa saja terjadi karena faktor penyebab yang beragam. Semangat semakin layu, bahkan hilang dan pudar. Mungkin itu karena terkena PHK dari pekerjaan yang selama ini sudah dijalani dengan baik, atau usaha bisnis yang bangkrut, apa yang dikerjakan tidak berhasil, apa yang dicita-citakan dan diharapkan tidak dapat diraih. Akibatnya kobaran semangat kita semakin turun dan bahkan pudar karena hilang pengharapan. Oleh karena itu, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita semakin giat dalam pelayanan kita dimanapun kita berada. Ingatlah, Yesus ada senantiasa bersama dengan kita. Yesus mau mengembalikan kekuatan, semangat, dan hati yang kembali berkobar-kobar, mau mendengarkan dan mau mengikuti ajarannya. Niscaya hati kita semakin berkobar-kobar. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Agung, celikkanlah mata rohani kami untuk mengenal Tuhan Yesus lebih dalam dan benar, dan memiliki iman yang semakin bertumbuh. Beri kami hati yang berkobar-kobar untuk memberitakan Injil keselamatan kepada semua bangsa di dunia ini. Dosa yang kami perbuat menjadi penghalang bagi mata iman untuk mengenal Tuhan dengan benar. Oleh karena itu, tolong kami untuk selalu menyadari keberdosaan kami, merendahkan diri kepadamu, memohon ampun
dan percaya kepada firman-Mu, serta membuka diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengenal Tuhan dengan benar. Anugerahkan kami semangat, kekuatan, dan hati yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan dimanapun kami berada. Tolong kami, anak-anak Tuhan, para pendengar renungan pagi ini, yang senantiasa rindu lawatan dan jamahan Tuhan, supaya kami senantiasa membangun hubungan yang intim dengan Allah. Limpahi kami kasih setiamu yang melimpah di setiap aspek kehidupan kami. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, buatlah segala usaha dan pekerjaan kami selalu berhasil, supaya kami dapat menjadi berkat bagi orang lain. Sembuhkan mereka yang sakit dengan kuasa dan mujizat Tuhan. Topang mereka yang lemah dan yang mengalami berbagai pergumulan dan masalah, supaya mereka dapat keluar dari masalah dan penderitaan yang mereka alami. Berkati gereja-gereja dan para pemberita Injil yang ada di muka bumi ini, supaya mereka kuat dan tetap setia memberitakan Injil. Berkati para pemimpin bangsa-bangsa di dunia ini, dan terutama para pemimpin bangsa kami Indonesia, dan mampukan mereka untuk mewujudkan kemakmuran dan menghentikan berbagai peperangan, dan agar mereka sungguh-sungguh menciptakan perdamaian rakyat di dunia, utamanya perdamaian di Timur Tengah, perdamaian antara Rusia dan Ukraina, perdamaian bangsa Israel dan Palestina dan Iran. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat beraktivitas, tetap sehat, tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati.